Prabu Siliwangi, yang bernama asli Sri Baduga Maharaja, adalah raja legendaris dari kerajaan Sunda Pajajaran yang naik tahta pada akhir abad ke-15. Ia merupakan simbol kejayaan, kekuatan, dan kebijaksanaan di tanah Sunda. Sejak awal pemerintahannya, ia bertekad mempersatukan wilayah-wilayah yang tercerai-berai akibat konflik antar kerajaan kecil di Tatar Pasundan. Ia juga dikenal sebagai tokoh yang menjunjung tinggi ajaran Sunda Wiwitan, sistem kepercayaan kuno yang menjadikan manusia, alam, dan leluhur sebagai pusat harmoni kehidupan. Sebagai raja besar, Prabu Siliwangi membangun istana megah di Pakuan Pajajaran, dekat Bogor sekarang, dan memperkuat struktur pemerintahan serta sistem irigasi dan pertanian. Pajajaran menjadi pusat perdagangan yang ramai, menjalin relasi dengan pelabuhan-pelabuhan penting seperti Banten, Kalapa, Jakarta, dan Cirebon. Rakyat menghormatinya karena kepemimpinannya yang adil dan melindungi budaya lokal. Dalam sejarah dan legenda, ia bukan hanya raja duniawi, tetapi juga tokoh spiritual yang diakini memiliki kesaktian dan hubungan erat dengan kekuatan gaib tanah Sunda. Di bawah kepemimpinan Prabu Siliwangi, kerajaan Pajajaran mencapai masa keemasan yang ditandai oleh stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, serta kemajuan dalam bidang kesenian dan budaya. Istana Pakuan Pajajaran berkembang menjadi pusat pemerintahan yang megah, dengan jalan-jalan batu, sistem drainase, dan taman-taman luas yang tertata rapi. Kehidupan rakyat relatif makmur berkat kebijakan pertanian berbasis komunitas dan perdagangan yang terbuka dengan berbagai kerajaan, baik di Nusantara maupun mancanegara, termasuk saudagar dari Gujarat dan Tiongkok. Kesenian Sunda, seperti tembang, gamelan degung, dan wayang golek, tumbuh subur dan mendapat dukungan penuh dari istana. Kehidupan keagamaan berpusat pada ajaran Sunda Wiwitan yang dijalankan di Kabuyutan, pusat spiritual, dengan ritual penghormatan leluhur dan kekuatan alam. Di tengah arus perubahan dunia luar, Prabu Siliwangi tetap mempertahankan jati diri budaya Sunda dan menolak intervensi agama-agama luar, termasuk Islam yang mulai menyebar dari pesisir utara. Ia percaya bahwa keharmonisan antara manusia, alam, dan leluhur adalah pondasi utama kekuatan kerajaannya. Mulai abad ke-13 hingga 15, pesisir utara Pulau Jawa menjadi gerbang utama masuknya Islam ke Nusantara. Agama ini tidak datang melalui penaklukan, melainkan lewat jalur dagang, budaya, dan dakwah damai. Para saudagar Muslim dari Gujarat, Arab, Persia, dan Tiongkok menjalin hubungan ekonomi dengan pelabuhan-pelabuhan penting di Jawa, membawa serta ajaran Islam yang sederhana dan membumi. Kehadiran mereka diterima baik oleh masyarakat pesisir yang terbuka terhadap pengaruh luar, terutama karena nilai-nilai Islam yang menekankan kesetaraan, kejujuran dalam berdagang, dan solidaritas sosial. Islamisasi mulai mendapat kekuatan politik dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, dan Cirebon. Para wali Songo, tokoh-tokoh suci penyebar Islam di Jawa, menggunakan pendekatan budaya lokal untuk mengenalkan Islam secara halus. Wayang, tembang, dan suluk dipakai untuk menyampaikan nilai-nilai tauhid dan akhlak mulia, sehingga Islam tidak terlihat asing bagi masyarakat Jawa dan Sunda. Proses ini memicu perubahan besar di masyarakat, termasuk di wilayah Tatar Sunda yang mulai merasakan denyut dakwah dari arah utara dan barat daya. Pajajaran pun perlahan dikepung oleh kekuatan ideologis yang semakin masif. Pada awalnya, hubungan antara kerajaan Pajajaran dan wilayah pesisir seperti Cirebon berjalan harmonis. Cirebon merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Pajajaran dan dikenal sebagai kota pelabuhan yang penting dalam rantai perdagangan antar pulau. Prabu Siliwangi menunjuk tokoh-tokoh kepercayaannya untuk mengelola wilayah ini, termasuk Ki Gedeng Alang-Alang dan kemudian putranya, Ki Gedeng Tapa. Melalui pelabuhan Cirebon, Pajajaran memperoleh keuntungan dari perdagangan dengan pedagang luar negeri, dan barang-barang seperti beras, lada, dan kain menjadi komoditas utama. Namun seiring waktu, Cirebon mulai menunjukkan identitas politik dan religiusnya yang berbeda. Ketika Ki Gedeng Tapa memberikan ruang dakwah bagi menantunya, Syarif Hidayatullah, yang kelak dikenal sebagai Sunan Gunung Jati, maka perubahan pun dimulai. Cirebon tidak lagi hanya menjadi perpanjangan tangan Pajajaran, tetapi tumbuh sebagai pusat dakwah dan kekuasaan Islam yang dinamis. Ajaran Islam mulai meresap dalam kehidupan masyarakat Cirebon, dan hal ini menimbulkan kegelisahan di kalangan elit Pajajaran, yang khawatir akan adanya pergeseran ideologi dan kesetiaan rakyat di pesisir. Sunan Gunung Jati, atau Syarif Hidayatullah, bukanlah tokoh sembarangan dalam sejarah Islamisasi di Tatar Sunda. Ia adalah cucu dari Raja Pajajaran melalui ibunya,
Nyai Rara Santang, dan putra dari Syarif Abdullah, seorang bangsawan Arab keturunan Rasulullah. Kombinasi darah bangsawan Sunda dan Arab membuatnya diterima baik di dua dunia, dunia istana dan dunia ulama. Setelah menempuh pendidikan keislaman di Mekah dan berbagai pusat ilmu di Timur Tengah, ia kembali ke Nusantara dengan tekad untuk menyebarkan Islam di tanah kelahirannya. Kepiawaian Sunan Gunung Jati dalam berdakwah didukung oleh kemampuan diplomasi dan kekuatan politik. Ia berhasil mempersatukan kekuatan spiritual Islam dengan kekuatan politik lokal di Cirebon. Dengan menjadikan Cirebon sebagai pusat pemerintahan Islam pertama di Tatar Sunda, ia menarik dukungan dari masyarakat pesisir dan membangun jaringan dengan kerajaan-kerajaan Islam lain seperti Demak. Ia menyebarkan Islam dengan cara yang santun dan akulturatif, menggunakan seni, bahasa lokal, dan pendekatan sosial yang lemah lembut. Keberhasilannya ini membuatnya bukan hanya dilihat sebagai ulama besar, tetapi juga sebagai raja sekaligus diplomat yang menantang dominasi Pajajaran secara langsung. Meski awalnya kuat di daerah pesisir seperti Cirebon dan Banten, dakwah Islam perlahan mulai meresap ke pedalaman Sunda, wilayah yang menjadi inti kekuasaan kerajaan Pajajaran. Proses ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui strategi sosial dan budaya yang cermat. Para mubalik dan ulama menggunakan pendekatan lokal. Mereka tidak serta-merta mengganti adat, tetapi menyisipkan nilai-nilai Islam dalam tradisi yang sudah dikenal. Misalnya, mereka menghadirkan nilai keislaman dalam bentuk seni pertunjukan, doa-doa dalam bahasa Sunda, serta membaurkan diri dalam struktur sosial masyarakat desa. Perkawinan antara para ulama dengan perempuan bangsawan atau tokoh masyarakat setempat menjadi sarana penting dakwah Islam di pedalaman. Tak sedikit para kepala desa atau tokoh adat yang tertarik pada ajaran Islam setelah melihat perilaku santun dan etos kerja para penyebarnya. Perubahan ini menciptakan dinamika sosial yang signifikan. Di satu sisi, masyarakat mulai terbuka terhadap ajaran baru. Namun di sisi lain, pihak Istana Pajajaran merasa posisinya mulai terancam karena pilar-pilar tradisi Sunda Wiwitan perlahan digeser oleh keyakinan yang berasal dari luar, yakni Islam. Ketegangan antara pusat kekuasaan dan rakyat bawah mulai muncul dalam bentuk konflik nilai dan identitas. Prabu Siliwangi menyadari bahwa perkembangan Islam di wilayah kekuasaannya bukan lagi sekadar fenomena sosial, melainkan sebuah gelombang perubahan besar yang mengancam sistem kepercayaan dan struktur kekuasaan Pajajaran. Ia berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, sebagai raja, ia bertugas menjaga keutuhan dan warisan budaya Sunda, termasuk ajaran Sunda Wiwitan yang menjadi dasar spiritual rakyatnya. Di sisi lain, ia juga melihat bahwa Islam membawa semangat baru yang kuat dan cepat menyebar di kalangan rakyat. Kebimbangan ini membuat Prabu Siliwangi memilih jalan tengah, tidak menindas penyebaran Islam secara terbuka, tetapi juga tidak memberinya tempat dalam struktur resmi kerajaan. Kebijakan ambigu ini menimbulkan kebingungan di kalangan bangsawan dan rakyat. Beberapa pejabat tinggi merasa perlu membendung Islam dengan cara keras, sementara yang lain justru mulai bersimpati pada ajaran tersebut. Prabu Siliwangi sendiri memilih untuk memperkuat nilai-nilai adat melalui ritual-ritual besar di Kabuyutan dan meningkatkan pelestarian ajaran leluhur. Ia juga memperketat pengawasan terhadap kegiatan dakwah di wilayah istana. Namun, dilema ini tidak pernah benar-benar terselesaikan, karena perubahan sudah terlanjur mengakar di berbagai lapisan masyarakat. Sang Raja Agung mulai merasakan bahwa pertarungan ini bukan hanya militer, tapi juga spiritual dan ideologis yang jauh lebih rumit. Ketika Islam semakin berpengaruh di kalangan rakyat, gejolak tak hanya terjadi di luar tembok kerajaan, tetapi juga di dalam istana Pajajaran sendiri. Perpecahan muncul di antara para bangsawan dan keluarga kerajaan. Sebagian generasi muda, termasuk para pangeran dan putri kerajaan, mulai tertarik dengan nilai-nilai Islam yang dianggap membawa pencerahan dan semangat keadilan sosial. Mereka menyaksikan langsung perubahan positif di wilayah-wilayah seperti Cirebon dan Banten yang kini lebih tertib dan makmur di bawah ajaran Islam. Konflik batin yang paling besar dirasakan oleh Prabu Siliwangi ketika putra kandungnya, Pangeran Kian Santang, menyatakan ketertarikannya pada Islam. Bagi sang raja, ini bukan hanya persoalan keyakinan pribadi, melainkan juga ancaman terhadap garis warisan spiritual dan ideologi kerajaan. Ketegangan antara ayah dan anak semakin meningkat, meski keduanya masih menjunjung tinggi rasa hormat dalam hubungan keluarga. Di balik megahnya Istana Pakuan, tersembunyi pertempuran nilai dan visi tentang masa depan Tatar Sunda. Keadaan ini mencerminkan betapa dalamnya pertarungan antara adat warisan leluhur dan gelombang keimanan baru yang tengah mengubah wajah Nusantara. Pangeran Kian Santang, putra Prabu Siliwangi yang dikenal cerdas,
pemberani, dan religius, menjadi tokoh kunci dalam babak penting sejarah Pajajaran. Merasakan kekosongan spiritual yang tidak dapat dijawab oleh ajaran leluhur, ia memutuskan melakukan perjalanan panjang menuntut ilmu dan kebenaran. Dalam legenda, disebutkan bahwa ia bahkan menyeberang lautan dan sampai ke Mekah untuk mempelajari Islam secara langsung dari sumbernya. Di Tanah Suci, ia mendalami Al-Quran, fikih, dan tasawuf, hingga hatinya mantap menerima Islam sebagai jalan hidup. Sekembalinya ke Tanah Sunda, Pangeran Kian Santang tampil sebagai pribadi yang berbeda, rendah hati, penuh hikmah, dan memiliki aura spiritual yang kuat. Ia berusaha menyampaikan ajaran Islam kepada keluarganya dengan cara yang lembut dan penuh kasih, terutama kepada ayahandanya sendiri. Namun, Prabu Siliwangi tetap teguh pada keyakinan lama dan tidak bersedia mengikuti jejak putranya. Kian Santang pun memilih jalan dakwah, meninggalkan istana dan berbaur dengan rakyat, menyebarkan Islam secara damai. Keputusannya ini membuatnya menjadi simbol transformasi dan jembatan antara dua peradaban besar, warisan Sunda kuno dan gelombang Islam baru. Ketika Cirebon secara resmi melepaskan diri dari kekuasaan Pajajaran dan memproklamirkan dirinya sebagai kerajaan Islam di bawah pimpinan Sunan Gunung Jati, hubungan antara pusat kekuasaan di Pakuan dan daerah pesisir mulai memburuk drastis. Pajajaran memandang tindakan ini sebagai pembangkangan terbuka yang mengancam otoritas politik dan kultural kerajaan. Prabu Siliwangi merasa dikhianati, terlebih karena Sunan Gunung Jati masih memiliki darah keturunan Pajajaran melalui ibunya, Rara Santang. Perpecahan ini bukan sekadar konflik antara dua penguasa, tapi juga pertarungan ideologi antara agama leluhur dan keyakinan baru. Ketegangan tidak hanya terjadi di tingkat kerajaan, tetapi juga menjalar ke masyarakat. Di wilayah perbatasan, banyak terjadi ketegangan antara pendukung ajaran lama dan komunitas Muslim yang semakin bertambah. Pajajaran memperketat pengawasan terhadap ulama dan mubalik, bahkan beberapa di antaranya ditangkap karena dianggap menyebarkan pengaruh yang merusak tatanan. Sebaliknya, Cirebon terus memperkuat jaringan politiknya dengan kerajaan Islam lainnya seperti Demak, menjadikannya pusat kekuatan baru yang siap menandingi hegemoni Pajajaran. Aroma konfrontasi besar pun mulai tercium di Tanah Sunda, menyiratkan bahwa pertarungan ini akan segera berubah dari perang gagasan menjadi konflik bersenjata. Di tengah ketegangan yang memuncak, Sunan Gunung Jati tidak langsung memilih jalan peperangan. Sebagai tokoh yang mengedepankan dakwah damai, ia terlebih dahulu mengirim utusan dan surat diplomatik kepada Prabu Siliwangi. Dalam surat-surat tersebut, Sunan Gunung Jati menyampaikan ajakan damai serta pengenalan ajaran Islam secara bijak. Ia menekankan bahwa Islam bukanlah musuh budaya Sunda, melainkan jalan kebenaran yang membawa kemaslahatan dunia dan akhirat. Sunan Gunung Jati juga menunjukkan niatnya untuk menjaga silaturahmi keluarga, karena darah Pajajaran masih mengalir dalam dirinya. Namun, Prabu Siliwangi merespons ajakan tersebut dengan kecurigaan dan kewaspadaan tinggi. Baginya, surat-surat itu adalah bentuk perang halus yang menyusupkan nilai-nilai asing ke dalam jantung kekuasaan Sunda. Ia tidak dapat menerima kenyataan bahwa kerabatnya sendiri menjadi juru bicara agama baru yang dianggap menggerus warisan leluhur. Alih-alih membalas secara terbuka, Prabu Siliwangi mulai memperkuat pertahanan istana, mempererat aliansi dengan wilayah yang masih setia pada adat Sunda, dan mengerahkan mata-mata untuk mengamati gerak-gerik Cirebon. Dengan demikian, perang diplomasi berubah menjadi permainan strategi dan pengaruh, memperlihatkan benturan antara dua pemimpin besar yang sama-sama kuat secara spiritual dan politik. Di luar arena politik dan militer, pertempuran antara Pajajaran dan kekuatan Islam juga berlangsung di ranah budaya. Prabu Siliwangi menyadari bahwa kekuatan sejati kerajaannya tidak hanya terletak pada pasukan perang, tetapi juga pada kekayaan budayanya. Ia menghidupkan kembali seni pertunjukan tradisional seperti wayang golek, tembang Sunda, dan upacara adat sebagai alat untuk memperkuat identitas Sunda wiwitan. Wayang golek, dengan kisah-kisah epik tentang kesetiaan, kepahlawanan, dan ajaran moral leluhur, ditampilkan di alun-alun dan desa-desa untuk mempertebal semangat kebanggaan lokal dan menolak pengaruh luar. Di sisi lain, para dai dan ulama Islam juga memanfaatkan medium budaya untuk menyebarkan dakwah. Syiar Islam disampaikan lewat suluk, macapat, dan bahkan pertunjukan wayang yang dimodifikasi dengan pesan-pesan tauhid. Sunan Kalijaga di Jawa, yang menjadi inspirasi bagi para mubalik di Tanah Sunda, memperkenalkan pendekatan dakwah yang adaptif dan inklusif terhadap tradisi lokal. Akibatnya, dua kekuatan budaya ini saling bersaing merebut hati rakyat. Pertarungan ini bukan hanya soal siapa yang lebih kuat,
Tetapi siapa yang mampu mengakar lebih dalam kesadaran masyarakat? Di tengah pertarungan budaya ini, masyarakat awam sering terombang-ambing antara dua dunia yang sama-sama menawarkan nilai, makna, dan harapan. Ketegangan yang telah lama terpendam akhirnya meledak menjadi konflik terbuka. Pajajaran, yang merasa wilayah dan pengaruhnya terus digerus oleh Cirebon dan sekutunya, melancarkan serangan militer ke arah barat. Pasukan kerajaan yang dipimpin oleh para senapati pilihan bergerak menuju batas kekuasaan Cirebon dengan tujuan merebut kembali wilayah yang dianggap membelot. Serangan ini ditujukan tidak hanya untuk menaklukkan secara militer, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa Pajajaran masih merupakan pusat kekuasaan sah di Tatar Sunda. Serangan ini menandai berakhirnya perang diplomasi dan dimulainya pertarungan fisik yang melibatkan ribuan prajurit. Namun, serangan Pajajaran tidak berjalan mulus. Cirebon, yang telah menjalin aliansi kuat dengan Kesultanan Demak, mampu membentuk pertahanan yang solid. Pasukan gabungan Cirebon Demak memiliki keunggulan strategi dan motivasi spiritual, karena mereka menganggap perjuangan ini sebagai jihad melawan ketidakadilan dan kezaliman sistem lama. Perang ini tidak hanya berlangsung dalam skala lokal, tetapi menjadi konflik besar yang menyulut semangat Islamisasi di seluruh pesisir utara Jawa Barat. Bentrokan-bentrokan sengit terjadi di berbagai titik, dan medan tempur menjadi saksi dari perubahan zaman yang sedang berlangsung, di mana nilai-nilai lama mulai digantikan oleh sistem kepercayaan dan tata sosial yang baru. Meski memiliki jumlah pasukan yang besar dan pengalaman tempur yang panjang, Pajajaran justru mengalami kekalahan secara strategi. Pasukan Cirebon Demak memanfaatkan medan dan teknik gerilya yang tidak terbiasa dihadapi oleh pasukan kerajaan tradisional. Mereka memanfaatkan keunggulan logistik dan semangat juang yang tinggi dari para santri, ulama, dan rakyat yang rela berperang demi keyakinan mereka. Serangan balasan yang dilakukan oleh pihak Cirebon pun sangat terorganisir, menghantam titik-titik penting Pajajaran secara bertahap dan melemahkan semangat prajurit lawan. Kekalahan ini menjadi pukulan besar bagi Prabu Siliwangi. Tidak hanya kehilangan wilayah strategis di bagian barat, tapi juga kehilangan wibawa di mata sebagian bangsawan dan rakyatnya. Beberapa wilayah mulai menyatakan kesetiaan kepada kekuatan baru, yakni Cirebon dan Demak, yang dianggap mampu memberikan harapan baru. Di dalam Istana Pakuan, suasana menjadi suram. Para penasihat kerajaan mulai saling menyalahkan, dan loyalitas pun terpecah. Kekalahan ini menjadi pertanda bahwa kekuasaan Pajajaran sedang mengalami retakan besar dari dalam, sementara kekuatan Islam terus meluas dan mengakar dengan cepat di seluruh Tatar Sunda. Setelah mengalami kekalahan demi kekalahan dan melihat wilayah-wilayah kekuasaannya jatuh satu persatu ke tangan kekuatan Islam, Prabu Siliwangi mengambil keputusan mengejutkan. Ia mengundurkan diri dari tahta dan memilih menjalani laku tapa di Gunung Salak. Bagi Prabu Siliwangi, ini bukan bentuk pelarian, melainkan langkah spiritual untuk menjaga kehormatan leluhur dan menghindari kehancuran lebih besar. Ia merasa bahwa pertarungan fisik telah selesai, dan kini saatnya menempuh jalan batin demi mempertahankan nilai-nilai kultural Sunda dalam bentuk yang lebih abadi. Gunung Salak, yang sejak dulu dianggap sakral, menjadi tempat pelarian dan kontemplasi terakhirnya. Keputusan ini mengguncang istana dan masyarakat Sunda. Banyak yang tak percaya Sang Raja Agung memilih meninggalkan istana di tengah badai perubahan. Namun bagi para penganut adat Sunda, tindakan itu justru dianggap suci, sebuah perwujudan kesadaran spiritual tertinggi. Di Gunung Salak, Prabu Siliwangi diceritakan menjalani pertapaan dalam keheningan, menjauh dari hiruk-pikuk duniawi. Di sanalah muncul legenda bahwa sang raja akhirnya moksa atau lenyap bersama raga dan jiwanya dari dunia fana. Ia tidak mati seperti manusia biasa, tetapi masuk alam gaib untuk menjaga Tatar Sunda dari balik tabir dunia. Kepergiannya menandai akhir era Pajajaran dan awal babak baru dalam sejarah tanah Sunda. Setelah Prabu Siliwangi menghilang di Gunung Salak, legenda mulai tumbuh di kalangan masyarakat bahwa sang raja tidak meninggal seperti manusia biasa, melainkan mencapai moksa, sebuah kondisi spiritual tertinggi di mana seseorang lenyap secara fisik dan menyatu dengan alam semesta. Dalam kepercayaan Sunda Wiwitan, moksa adalah bentuk tertinggi dari pencapaian hidup, dan hanya bisa dicapai oleh mereka yang telah menyucikan raga dan jiwa sepenuhnya. Kisah ini tersebar luas dari mulut ke mulut, menumbuhkan keyakinan bahwa Prabu Siliwangi kini hidup di alam gaib dan tetap mengawasi tanah leluhurnya. Salah satu simbol paling kuat dari mitos ini adalah harimau putih. Rakyat percaya bahwa Prabu Siliwangi menjelma menjadi makhluk sakral tersebut untuk terus menjaga hutan, gunung, dan kebudayaan Sunda dari ancaman luar. Harimau putih menjadi representasi spiritual dari kekuatan, keagungan,
dan perlindungan. Hingga kini, banyak tempat sakral di Tatar Sunda yang dikaitkan dengan kehadiran harimau putih sebagai penjaga gaib, dan tak sedikit pula masyarakat yang mengaku melihat penampakannya dalam ritual atau mimpi. Legenda ini tidak hanya mengukuhkan Prabu Siliwangi sebagai tokoh agung, tetapi juga menjadi lambang perlawanan abadi terhadap hilangnya jati diri budaya Sunda di tengah arus zaman. Dengan menghilangnya Prabu Siliwangi dan melemahnya pusat kekuasaan Pajajaran, penyebaran Islam di Tatar Sunda semakin tidak terbendung. Wilayah-wilayah yang dulu tunduk pada Pajajaran mulai berpindah loyalitas ke kerajaan-kerajaan Islam seperti Cirebon dan Banten. Para ulama, wali, dan tokoh dakwah terus memperluas pengaruhnya hingga ke pedalaman, membangun pesantren, masjid, dan pusat-pusat pembelajaran Islam yang menjadi fondasi peradaban baru di tanah Sunda. Proses Islamisasi berlangsung cepat namun tetap mengakomodasi budaya lokal. Tradisi lama tidak dihapus secara kasar, melainkan diserap dalam bentuk-bentuk baru yang sesuai syariat, seperti upacara adat yang disesuaikan dengan ajaran Islam. Akulturasi ini membuat Islam diterima luas oleh masyarakat. Dalam waktu singkat, pusat kekuasaan Islam di Cirebon dan Banten tumbuh menjadi kekuatan dominan, menggantikan Pajajaran baik secara politik maupun spiritual, menandai berakhirnya era Sunda kuno dan dimulainya babak baru dalam sejarah keislaman di Jawa Barat. Pangeran Kian Santang menjadi sosok unik dalam sejarah Tatar Sunda karena ia mewarisi dua dunia yang berbeda, warisan kebangsawanan Pajajaran dari ayahandanya, Prabu Siliwangi, dan semangat keislaman yang ia peluk setelah perjalanannya ke Mekah. Setelah masuk Islam, Kian Santang tidak hanya menjadi tokoh spiritual, tetapi juga pemimpin yang membimbing masyarakat Sunda dalam masa transisi yang penuh tantangan. Ia memadukan nilai-nilai leluhur dengan ajaran Islam dalam pendekatan dakwahnya, sehingga mampu menjembatani jurang perbedaan antara adat lama dan agama baru. Dalam berbagai kisah lisan dan babat, Kian Santang digambarkan sebagai pribadi yang tidak memusuhi masa lalu, melainkan menjadikannya landasan untuk membangun masa depan. Ia dikenal bijaksana, rendah hati, dan sakti mandraguna. Seringkali digambarkan sebagai tokoh yang menyebarkan Islam sambil tetap menghormati leluhur dan budaya Sunda. Banyak tempat di Jawa Barat yang dikaitkan dengan jejak dakwahnya, seperti Gunung Cikuray, Garut, hingga wilayah pesisir. Warisan spiritualnya begitu kuat sehingga ia sering disebut sebagai wali lokal Sunda. Perannya membuktikan bahwa pertarungan sejarah tidak selalu dimenangkan dengan pedang, melainkan juga dengan kebijaksanaan yang menyatukan perbedaan menjadi kekuatan bersama. Meski secara politik kerajaan Pajajaran runtuh dan dominasi Islam menggantikan peran kerajaannya, warisan budaya Pajajaran tidak benar-benar hilang. Banyak nilai, simbol, dan praktik budaya dari masa Prabu Siliwangi yang tetap bertahan dan bertransformasi dalam balutan Islam. Seni pertunjukan seperti wayang golek, tembang Sunda, hingga ritual adat seperti Serentaun dan Mapak Sri, tetap dilestarikan oleh masyarakat dengan sentuhan baru yang selaras dengan ajaran agama. Ini menunjukkan bahwa budaya Sunda memiliki daya lentur luar biasa dalam menghadapi perubahan zaman. Di kalangan masyarakat pedesaan, nilai-nilai kearifan lokal seperti Sili Asah, Sili Asih, dan Sili Asuh, yang berasal dari filosofi Sunda kuno, tetap hidup berdampingan dengan ajaran Islam. Bahkan dalam beberapa tradisi pesantren Sunda, unsur-unsur etika dan budaya lokal diajarkan bersamaan dengan fikih dan tasawuf. Sinkretisme ini menciptakan identitas unik Islam Sunda yang tidak kehilangan akar, namun tetap progresif dalam menghadapi dunia modern. Warisan Prabu Siliwangi pun tetap dikenang, bukan sebagai simbol perlawanan terhadap Islam, tetapi sebagai cermin kejayaan masa lalu yang turut membentuk watak dan karakter orang Sunda hari ini. Pertarungan antara Prabu Siliwangi dan gelombang Islamisasi di Tatar Sunda telah lama berakhir secara fisik, namun jejaknya terus hidup dalam ingatan kolektif masyarakat Sunda. Kisah tentang perlawanan budaya, dilema spiritual, dan benturan dua dunia besar, Sunda Wiwitan dan Islam, menjadi narasi yang diwariskan lintas generasi. Dalam cerita rakyat, babat, hingga seni pertunjukan tradisional, konflik ini digambarkan tidak sekadar sebagai perang antar kekuasaan, melainkan sebagai simbol pencarian jati diri orang Sunda di tengah arus perubahan besar. Prabu Siliwangi dipandang sebagai penjaga adat dan kehormatan, sementara para wali seperti Sunan Gunung Jati dan Kian Santang dikenang sebagai pembawa cahaya dan harapan baru. Hingga kini, dualitas itu masih terasa dalam kehidupan budaya dan spiritual masyarakat Sunda. Di satu sisi, ada semangat untuk tetap menjaga adat dan filosofi Sunda asli. Di sisi lain, ada penerimaan yang mendalam terhadap nilai-nilai Islam yang telah berakar kuat. Banyak masyarakat yang hidup dalam keseimbangan antara keduanya,
tanpa merasa harus memilih salah satu secara mutlak. Pertarungan sejarah itu telah menjelma menjadi pelajaran berharga tentang toleransi, akulturasi, dan kekuatan identitas. Ia bukan lagi luka sejarah, tetapi menjadi fondasi bagi semangat Sunda yang terbuka namun tetap berakar kuat pada warisan leluhur.